lebih prefernya ke area untuk penyakit autoimun ya, terutama untuk yang digunakan pada saat pasca operasi. Jadi ketika ada istilahnya pasca operasi diberikan pengobatan farmakologi, salah satu diantaranya adalah obat-obat golongan yang termasuk obat-obat golongan imunosupresan. Ya. Tapi ada juga imunosupresan diberikan untuk penyakit-penyakit yang disertai kelainan imun ya atau autoimun ya, seperti penyakit lepra ya, kemudian penyakit kulit lainnya yang memang kaitannya dengan imun ya, itu diberikan beberapa obat imunosupresan ya. Imunosupresan merupakan zat yang memang bisa menekan aktivitas sistem imun ya, di mana reseptor yang paling aktifnya ada di lapisan kulit ya untuk yang kaitannya dengan imun. Namun ada beberapa reseptor yang masuk ke dalam sistem saraf pusat sehingga secara parasimpatis itu bisa memberikan peran aktif untuk menekan adanya reaktivasi dari virus atau bakteri, terutama virus yang memang bisa menyebabkan imun itu sendiri ya. Nah, ada beberapa juga yang obat imunosupresan ini masuk ke dalam kategori sitotoksis ya. Sitotoksis itu berarti yang memang bisa digunakan untuk penyakit-penyakit yang toksik ya. Salah satu diantaranya adalah sebagai anti cancer. Imunosupresan ini dia bekerja dengan menghambat sintesis DNA ya, DNA RNA atau dRNA ya. Kemudian mengaktifasi sel T suppressor dengan supervisinya ke sel T helper di CD4 tepatnya, menghambat aktivasi sel-sel T helper, kemudian menghambat respon imun humoral seluler secara keseluruhan baik itu simpatis ataupun parasimpatis. Imunosupresan ini digunakan untuk 3 indikasi utama. Tadi disebutkan bahwa yang di awal terkait dengan transplantasi organ ya pasca operasi, baik itu transplantasi organ yang meliputi jantung ya misalnya, atau paru-paru atau yang lainnya yang memang kaitannya dengan organ ya. Namun ada beberapa jaringan pun juga bisa digunakan ya. Kemudian yang paling utama sebetulnya adalah untuk penyakit autoimun ya. Untuk penyakit autoimun dan yang lainnya adalah untuk pencegahan hemolysis resus pada neonatus atau pada bayi di bawah 1 tahun. Nah, transplantasi organ ya atau transplantasi sel jaringan dari individu satu individu ke individu yang lain ya secara genetik ini bisa memicu reaksi penolakan karena tidak semua organ yang diberikan ke pasien yang lainnya meskipun sudah melalui proses tahapan pemeriksaan dan lain-lain, tapi ternyata tetap ditemukan beberapa respon penolakan ya. Nah, makanya memang diberikan obat-obat yang bisa menerimakan atau bisa membuat bahwa si organ yang dicangkokkan tersebut bisa digunakan oleh penerima ya. Nah, dengan adanya reaksi penolakan yang muncul itu kan bisa berarti transplantasi yang dilakukan itu tidak bisa diterima ya. Artinya ketika sudah dilakukan operasi pun juga belum bisa 100% berhasil ya hasil pencangkokannya. Nah, maka istilahnya bahwa untuk meningkatkan tingkat keberhasilan atau untuk meningkatkan untuk menurunkan reaksi penolakan maka diberikan obat-obat yang bersifat menekan imun ya, dalam ini adalah imunosupresan. Nah, ada beberapa obat-obat golongan yang termasuk ke dalam imunosupresan ya, diantaranya ada calcineurin inhibitor. Ya. Ini yang akan kita bahas hari ini, obatnya adalah cyclosporin dan tacrolimus ya. Sekali lagi teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa bisa membaca ya terkait dengan hal ini ya di buku Applied Clinical Pharmacokinetic ya. Ini kita atau saya mengambil dari sana sehingga nanti bisa dicoba dibaca ulang dan dipraktekkan bagaimana cara penghitungan untuk maintenance dosis di cyclosporin ataupun di tacrolimus. Nah, ada beberapa obat juga yang memang dia berperan juga sebagai penekan imunosupresan ya. Di sini kalau kita lihat ada corticosteroid ya, corticosteroid contohnya seperti prednison dan methylprednisolone, tapi tidak semua ya. Tidak semua golongan kortikosteroid bisa digunakan untuk sebagai imunosupresan ya. Jadi hanya beberapa saja ya contoh obatnya terlampir. Ya, kita masuk ke yang cyclosporin. Kalau teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa lihat bahwa cyclosporin ini merupakan obat jenis imunosupresan yang
mempunyai peranan untuk menekan sistem kekebalan tubuh ya. Semua obat-obat imunosupresan ya, mekanismenya intinya adalah dia bisa menekan sistem kekebalan tubuh. Yang berbeda adalah set action-nya ya. Set action-nya ada di sebelah mana untuk ya siklosporin. Nah, kita lihat bahwa siklosporin ini dia mempunyai efek imunosupresan atau menekan sistem kekebalan tubuh karena dia mempunyai kemampuan yang selektif dalam menghambat sel T ya. Sel T di sel T helper ya. Kemudian digunakan untuk mencegah terjadinya penolakan organ pada pasien transplantasi organ jantung, hati, ginjal, dan lainnya. Jadi ini pasti diberikan ya, makanya kenapa ini saya coba ambil untuk pembahasan kali ini, karena memang obat-obat siklosporin ini banyak sekali digunakan untuk penanggulangan pasca operasi untuk yang organ jantung, hati, atau ginjal ya, cangkok organ. Nah, kalau kita lihat di sini, volume distribusi dari siklosporin itu sendiri adalah ada di rentang 4 sampai dengan 6 liter per kilogram ya, tapi secara keseluruhan ya kita bisa anggap bahwa ya itu sama ya, volume distribusinya sama dengan 7 liter per kilogram ya. Baik itu pada penerima transplantasi ginjal, hati, ataupun yang lainnya ya. Tapi memang banyak dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa volume distribusi siklosporin itu ada di rentang rata-rata di 4 ya, paling tinggi di 6, di 4 di 6. Kalau misalkan memang terjadi adanya penolakan ya akibat dari adanya siklosporin pun juga itu seperti dari hasil report yang diperoleh bahwa itu bisa ditekan ya. Jadi dengan pemberian siklosporin ya, volume distribusi sekian, makanya memang itu sangat berpengaruh terhadap outcome terapi pasien untuk yang pasca operasi. Kalau kita lihat juga di sini pengikatan proteinnya itu 90 sampai dengan 98% ya, sangat tinggi dan memang harus tinggi ya, karena memang kalau tidak rata-rata itu obat pengikatan proteinnya itu ada di rentang 90 ke atas ya, sampai dengan 95%. Lebih bagus mendekati 100% sehingga protein itu bisa dirubah ya menjadi lipoprotein ya. Dan itu bisa diproses untuk bisa kita lakukan metabolisme di dalam hati. Ya. Nah, untuk waktu paruh ya, eliminasi waktu paruh ini yang sediaan siklosporin oral itu dia kurang lebih ada di rentang 20 jam ya. 20 jam ya pada pasien dengan gangguan hati dan lebih pendek pada pasien dengan pasien anak karena tingkat metabolisme yang lebih tinggi. Jadi semakin tinggi, semakin cepat metabolisme, maka waktu eliminasi untuk yang penggunaan siklosporin akan semakin cepat ya. Berarti dengan kata lain bisa kurang dari 20 jam. Nah, pemberian per oral kadar puncak ini dia bisa tercapai setelah ya 1 ya sampai dengan 4 jam ya, atau kurang lebih 3 sampai dengan 4 jam. Apa yang dilihat dan apa yang dimonitoring ya, apa yang dikontrol. Nah, ini yang di bawah ini. Ada serum kreatinin, ada blood nattogen, blood urea nitrogen, kemudian ada tekanan darah dan volume cairan tubuh yang memang perlu kita monitoring untuk melihat sejauh mana efek obat yang akan timbul ya. Kalau kita lihat di sini dari mulai serum kreatinin, bun ya, ini pasti kaitannya dengan apa coba? Ya. Ya, dua-duanya kaitannya dengan ginjal ya. Nah, makanya pemeriksaan pemberian obat ya, baik itu maintenance dosis ataupun loading dose tetap harus dilakukan monitoring evaluasi untuk kita lakukan pemeriksaan yang bersifat biokimia klinik ya. Jadi dilihat berdasarkan minimal seperti ini ya. Kalau di luar ini boleh ya. Justru lebih banyak memang lebih bagus untuk yang kita lihat, terutama untuk yang transplantasi ginjal. Berarti kan harus dilihat serum kreatininnya, harus dilihat bunnya, harus dilihat GFR-nya ya. Apakah memang sudah mencapai target yang kita inginkan ya. Jangan-jangan memang masih di bawah 15 mililiter per desiliter misalnya. Wah, itu sangat menit per mililiter, menit per mililiter ya. Nah, makanya itu yang kita perlu perhatikan dalam penggunaan obatnya. Ya, clearance siklosporin untuk pasien yang melakukan transplantasi tapi fungsi hatinya normal ya. Kita lihat di sini nilainya adalah 6 ml per menit. 6 ml per menit. Boleh tambahkan kilogram tapi tidak wajib ya. Jadi cukup ditulis pasien dewasa 6 ml per menit ya. Nah, sedangkan untuk untuk anak-anak
katakanlah dari situasi yang saya ambil dari applied clinical pharmacokinetic itu kurang dari 6 menit. Kemudian untuk waktu paruhnya, nah tadi kan sesuai ya, waktu paruh 16 tahun adalah 10 ml per menit. Paruhnya untuk dewasa adalah 10 jam, sedangkan untuk anak-anak adalah 6. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti nilai clearance itu berpengaruh terhadap waktu paruh, ya, terhadap konsentrasi obat di dalam tubuh. Ya. Semakin tinggi waktu paruh, semakin tinggi waktu paruh ya betul, maka clearance-nya akan semakin kecil, ataupun sebaliknya ya. Kalau clearance-nya sudah diketahui, ya, segini ya 6 ya, ternyata bisa menaikkan waktu paruh. Nah, nanti kita lihat kaitannya seperti apa. Kalau kemarin sempat di pertemuan terakhir saya bahas bahwa clearance tinggi itu berarti apa? Ada yang masih ingat nggak? Clearance tinggi itu berarti akan mengurangi konsentrasi obat ya. Makanya perlu ditambahkan beberapa beberapa pengobatan tertentu untuk yang di maintenance dosis terutama ya. Nah, itu. Kemudian siklosporin untuk pasien transplantasi dengan kondisi gagal hati sporinnya sama dengan 3 ml. Jadi kalau misalkan pada saat dilakukan transplantasi dan diketahui bahwa fungsi hatinya normal, nah maka kita bisa menggunakan nilai yang di atas ya, clearance-nya sama dengan 6 untuk yang dewasa. Katakanlah yang ditanyakan adalah dewasa. Namun jika siklosporin jika pasien yang mengalami transplantasi dengan kondisi gagal hati atau gagal ginjal ya, itu nilai siklosporinnya sama dengan 3 ml ya. Jadi setengah dari dewasa. Yang anak-anak bagaimana? Setengah dari clearance yang diketahui. Ya, kemungkinan untuk yang anak-anak pun juga ada di rentang 5 ml per menit. Tapi itu bisa berbeda dengan yang dewasa. Untuk yang dewasa ada di rentang 3 ml per menit. Ya, nah bagaimana cara untuk kita mencari nilai dari si maintenance dosis untuk clearance dengan oral ya, dengan sediaan oral. Nah, karena memang kita perlu untuk menyesuaikan nilai clearance-nya dengan berat badan ya, supaya memang yang diberikan tidak ada penolakan. Ini berbeda dengan yang kemarin untuk yang kita mencari nilai yang digoksin. Jika kemarin digoksin yang harus disesuaikan adalah volume distribusinya, untuk pengobatan pada pasien yang diberikan obat golongan imunosupresan, clearance-nya harus kita hitung berdasarkan berat badan ya. Jadi kalau misalnya yang diketahuinya adalah pasien orang dewasa dengan fungsi hati normal, nah berarti nilainya adalah 6 ya. Berarti 6 ml per menit dikalikan berat badan. Kalau berat badan orang rata-rata dewasa berarti kan 70 kg ya. Nah, berarti tinggal 6 dikalikan 7 ya, maka diperoleh X ml per menit. Ya. Nah, setelah diketahui clearance ya estimated yang kita sesuaikan dengan berat badan, nah maka tahapan selanjutnya adalah kita menghitung dosis regimen ya, atau regimen dosis atau maintenance dosis ya. Kita lihat yang bawah ya, di mana D ya, sama dengan CSS dikalikan CL dikalikan tau dibagi dengan nilai F. F-nya adalah fraksi bioavailability. Dan dilihat di sini bahwa fraksi bioavailability-nya adalah 0,3% ya, maaf 0,3 ya. Atau dengan kata lain hasil proses metabolismenya ya, hasil penyerapannya, sehingga melalui proses distribusi oleh nilai 30% untuk proses penyerapannya ya. Jadi 0,3 itu sama dengan 30% karena sediaannya oral ya. Nanti kita lihat untuk yang sediaan intravena pasti hasilnya adalah 1 ya. D adalah dosis siklosporin, CSS adalah steady state atau konsentrasi tunak di mana satuannya adalah mikrogram per liter. CL adalah clearance yang digunakan adalah clearance siklosporin dikalikan berat badan, satuannya adalah liter per jam. Sedangkan untuk FF adalah fraksi bioavailability sebesar 0,3. Oh maaf, terlewat ya, yang T-nya adalah interval dosis jam ya, atau per jam. Ya.
ini contoh soalnya seperti ini ya, di mana ada seorang pasien usia 50 tahun dengan berat badan 75 kg ya, mempunyai riwayat transplantasi ginjal 2 hari pasca operasi, tes fungsi hatinya normal. Berarti kalau kita lihat tes fungsi hatinya normal nih. Tadi yang orang dewasa ada nilainya adalah 6 ml per menit ya. Oh berarti 6 ml per menit tinggal dikalikan saja dengan 75 kg, maka akan diperoleh nilai clearance-nya ya. Berapa dosis pemeliharaan siklosporin oral diberikan untuk mencapai steady state ya. Konsentrasi tunaknya atau CSS-nya adalah 250 mikrogram per liter, T-nya adalah 12 jam ya. Maka hasilnya diperoleh seperti ini. Nah, kenapa ada kalau kita lihat di sini ya, ini 60 menit per jam, 1000 meter per liter. Nah, kita lihat ya, yang diketahui nilai clearance-nya kan satuannya mililiter per menit ya. Sedangkan yang kita butuhkan untuk nilai CL-nya ya, CL-nya kan harus sama dengan liter per jam ya. Kalau kita back lagi ke yang slide sebelumnya, ini kan ada liter per jam ya. Ini liter per jam. Nah, makanya berarti untuk yang menghitung nilai clearance-nya harus kita lakukan konversi ya. Kita rubah menit menjadi jam. Kemudian apa tuh namanya, satuan mililiternya kita rubah menjadi liter. Nah, maka tinggal dikalikan 60 menit dan juga dibagi dengan 1000 mililiter ya. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 liter sama dengan 1000 mililiter ya. Nanti diperoleh hasil X sama dengan liter per jam. Ya, seperti ini. Nah, setelah itu baru kita tinggal memasukkan saja ya nilai yang sudah diketahui ya. Ini kan kita rumusnya D sama dengan CSS CL dikali T dibagi dengan nilai F. F-nya adalah 0,3 ya. CSS-nya 250 mikrogram per liter ya. CL-nya atau clearance-nya sudah diketahui ini 27 liter per jam. Sedangkan untuk nilai T-nya adalah 12 jam ya. Ini tinggal dikalikan seperti biasa dibagi dengan 0,3. Nah, ini perlu diperhatikan lagi ya. Ini dari mana muncul 1000 mikrogram per miligram? Yang ditanyakan adalah ini ya, dosis siklosporin dalam miligram. Berarti kita rubah dulu ya dari mikrogram ke miligram, tinggal dikali 1000 ya. Kalau misalnya yang ditanyakan mikrogram ya udah ya, tidak usah dikonversi. Karena ini tidak ada keterangan di soalnya, berarti kita anggap bahwa D itu adalah X miligram per sekian jam. Sekian jamnya adalah nilai interval dosis. Ketahui interval dosisnya 12 jam, maka X miligram per 12 jam. Nah, yang jadi pertanyaannya ini, yang X-nya dari mana? Ini. 250 mikrogram per liter dikali 27 dikali 12 jam. 0,3 kita kalikan dulu 1000 ya, sehingga itu akan merubah hasilnya menjadi miligram. Hasilnya adalah 270 miligram per 12 jam. Nah, seperti ini ya. Nah, tambahannya adalah kalau misalnya nanti di ujian ditanyakan seperti ini, teman-teman harus bisa menyimpulkan di bawahnya ya. Dengan contohnya seperti ini ya. Jadi dosis pemeliharaan ya, yang diperlukan adalah 270 mg per 12 jam. Per 12 jam. Jadi nanti tambahkan di bawahnya kesimpulannya seperti apa ya, sehingga kita tahu bahwa ada pemberian dosis maintenance dosisnya sebanyak sekian miligram ini per 12 jam. Ya. Berarti sehari bisa 2 kali ya. Untuk yang maintenance dosisnya yang diberikan siklosporin untuk sediaan oral kepada pasien dengan fungsi hati atau ginjal normal ya. Gampang ya. Paling yang ribet itu mungkin nanti di sebelah sini ya dikonversi. Boleh nggak di bawah dikonversinya? Boleh. Silakan saja nanti dihitungkan ya. Ini hasilnya coba aja dikali berapa ya. Nanti apakah akan sama nggak dengan yang di bawah ya. Biar nggak bingung Pak satu-satu misalnya seperti itu, silakan. Berarti nanti di sini ya yang CL-nya itu belum dilakukan konversi, konversinya ditaruh di sini ya. Cuman saran saya memang lebih memudahkan kalau di buku kan langsung ya di sini. Kalau saya menghitungnya di uji cobakan dihitung dulu di atas yang clearance-nya, jadi lebih mudah gitu karena satuannya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, seperti ini. Oke ya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan dulu?
Untuk yang teorinya saya agak skip sedikit saja ya, sudah saya kurangi sebagian. Jadi mungkin yang akan lebih kita fokuskan ke perhitungannya saja dulu ya. Karena kalau untuk daring waktunya sangat terbatas juga. Bapak maaf izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau yang soal perhitungan, yang penyesuaian clearance dengan keadaan penyakit, itu tuh jadi 60 menit per jam dibagi 1000 dikali 75 Pak. Gimana? 60 menit per jam dibagi dengan 1000 meter per liter gitu. Terus dikalikan 75 begitu Pak. Iya. Atau bisa Tapi seperti ini urutannya. tapi maaf Pak, kalau misalkan tadi saya coba hitung tuh hasilnya bukan 27. Apa dikalikan 6? Dikalikan 6. Atau dibalik coba ya. Jadi nanti yang dikerjakan dulu yang di dalam kurung, hasilnya baru dikalikan hasilnya sama atau tidak. Kalau misalnya tidak, berarti ini harus saya tempatkan yang ini ke sini, hasilnya sama atau tidak. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Sebentar. Kok saya buka kalender? Kalkulator. Nah, buka kalkulator, buka kalendernya. Sama Pak hasilnya. Sama Pak, sudah. Sama ya, sebentar saya coba cek lagi ya. 60 dibagi dengan 1000 ya. Berarti kan 0,006 ya. Dikalikan 75 dikali 6 sama 27 ya. Jadi mau nanti apa namanya? 6 dikalikan dengan 0,006 kebanyakan lagi 0 0,06 dikalikan dengan 6 ya, sama dengan 0,036 dikalikan dengan 75 ya, sama hasilnya 27 ya. Atau bisa memang disimpan di awal, jadi nanti tinggal biar tidak bingung ya, bolehlah 6 berarti dikalikan dengan 0,06 ya, dikali 75, maka nanti hasilnya adalah 27 liter per jam ya, boleh ya. Berarti apa namanya, dibalik ya, jadi 6 ml per menit dalam kurung 60 menit per jam bagi 1000 ml per liter kurung tutup dikali 75 ya. Silakan ya, hasilnya adalah sekian. Ya, silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik ya, kalau tidak ada kita lanjut ke yang dosis intravena. Ya, sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang intravena ya. Ini kenapa saya hilangkan nilai F-nya, atau boleh sih sebetulnya ya yang CSS dikalikan CL yang ini ya, maaf. Yang ini CSS dikali CL dikali dengan tau dibagi F. Boleh ya. Karena F-nya 1 ya. Karena F-nya 1. Jadi sebetulnya kalau tidak dikali pun juga ya nggak ada masalah. Makanya kalau dilihat, nanti coba dilihat di buku ya, kalau di atas ke bawah itu rumus turunannya, kesimpulannya bisa seperti ini. Tapi satu lagi yang dipakai nilai F-nya itu juga bisa digunakan. Cuman karena memang F-nya 1 untuk yang intravena, maka itu dikeluarkan ya. Di tahap selanjutnya itu dikeluarkan. Jadi ya sama saja menurut saya, makanya yang digunakan adalah D sama dengan CSS dikali CL dikali P ya, atau tau. Ya, ini tinggal dimasukin aja. Kalau misalnya tadi soalnya seperti ini ya sama, ya berarti tidak dibagi 1 ya, udah aja hasilnya sekian ya. Tapi tetap dibagi dengan 1000 ya. Karena yang diketahuinya adalah bukan dalam mikrogram ya. Maaf, karena yang diketahuinya adalah mikrogram. Yang ini ya mikrogram, dan harus berubah dulu ke dalam miligram. Nah, yang berbeda adalah tambahan nilai ini ya. Nilai K0, di mana K0 adalah laju infus. K0 adalah laju infus. Bukan KO ya. Salah ini, berarti O-nya harusnya 0 ini. K0 ya, laju infus miligram per jam.
Ya, satuannya adalah miligram per jam. CSS dikalikan dengan CL. CL-nya yang kita gunakan adalah yang sudah disesuaikan dengan berat badannya. Ya. Berarti kalau ditanyakan seperti ini tinggal 250 mikrogram per liter dikalikan dengan ini. Perlu nggak ada konversi? Nah, pertanyaannya ya perlu ya. Harus dirubah dulu mikrogram menjadi miligram. Ini soal yang tadi saya rubah intravena ya, dan pengerjaannya seperti ini. Sama saja ya. Mana? Nah, ini ya. Jadi yang atas ini tetap kita bagi 1000 ya. CS-nya kan 250 mikrogram per liter 27 sama. Ini sama ya. Sampai sini sama. Nah, ini yang berbeda karena tidak ada nilai F. Kalau mau dimasukkan sama kan 1 dikali dengan 1000 sama saja hasilnya. Hasilnya adalah 81 mg per jam. Kemudian tadi ditanyakan laju infusnya ya, laju infusnya per menit atau kalau kita lihat ini per jamnya itu berapa miligram ya. Nanti kita bisa konversikan ulang ke menit sih sebetulnya ya. Tapi karena memang di rumusnya di awalnya memang seperti ini ya, ya mau tidak mau harus disesuaikan juga dengan satuan yang diketahui ya. Nah, jawabannya adalah seperti ini ya. 250 mikrogram per liter dikalikan 27 liter per jam dibagi dengan 1000 ya, sama dengan 6,8 mg per jam ya. Ini berarti yang CSS-nya yang dilakukan konversi ke sini ya. Liternya habis, sisanya miligram dan jam ya. Berarti 6,8 mg per jam atau kita bulutkan menjadi 7 mg per jam. Atau tidak dibulutkan juga tidak ada masalah ya. Ambil aja yang 6,8 mg per jam. Nah, itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, laju infus ini untuk apa? Ada yang tahu nggak laju infus ini untuk apa? Sudah kan ya? Kalau nilai K itu apa nilai K? Konstanta itu untuk ketetapan apa? Konstanta itu untuk ketetapan apa? Ada yang tahu nggak konstanta? Kalau saya tanyakan yang waktu paruh itu kan kita pakainya yang K ya, atau boleh konstanta eliminasi. Itu artinya apa? Kaitannya apa dengan yang akan kita cari? Di waktu paruh aja. Ada yang tahu? Ada yang sudah mencari? Ya. Kalau konstanta di waktu paruh ya sama ya. Untuk melihat apa coba? Untuk menunjukkan seberapa cepat suatu zat ya. Satu zat dia meluruh atau berkurang setengahnya hingga waktu tertentu kalau di waktu paruh terutama untuk eliminasi. Tapi kalau untuk yang laju infus, apa hubungannya? Sama kecepatan ya. Kan tadi juga untuk yang konstanta waktu paruh kecepatannya apa? Kecepatannya untuk meluruhkan atau berkurang hingga setengahnya tertentu karena yang diketahuinya adalah konstanta waktu paruh atau konstanta eliminasi. Sedangkan untuk laju infus adalah kecepatan pemberian cairan atau obat melalui pembuluh darah, tepatnya ada di pembuluh darah vena ya, pembuluh darah vena ya. Ini acuannya ke dalam jumlah cairan ya, misalnya per dalam mililiter ya, atau dalam cc ya, sama saja, cc mililiter sama aja ya. Jadi acuannya ke situ. Bisa diberikan dalam jangka waktu tertentu ya, bisa per menit, bisa per jam. Yang kita ketahui sekarang itu dalam satuan jam ya, jadi miligram per jam ya. Nah, pengaturan si laju infus itu sendiri ini sangat penting untuk memastikan pasien mendapatkan dosis yang tepat dan mencegah komplikasi ya, seperti adanya kelebihan cairan. Nah, makanya laju infus perlu dihitung supaya tidak kurang dan tidak lebih, sehingga pemberian siklosporin melalui jalur intravena itu bisa sesuai. Apalagi harapannya adalah seperti ini ya CSS-nya. Oke lah, sebentar ada yang lupa ya. Nah, ada yang tahu konsentrasi tunak siklosporin dalam tubuh rentangnya ada di berapa? Saya masukin nggak ya? Oh enggak ya. Waktu paruh, maaf.
Apa tadi teh? CSS ya. CSS untuk siklosporin dalam tubuh yang diperlukan rentangnya ada yang tahu? Oh, nggak masuk kan? Nggak masuk. Ya nanti saya coba tambahkan ya. Itu hampir sama dengan yang kemarin apa tuh digoksin ya. Kalau CSS itu rata-rata hampir sama kalau dari segi rentang jarak yang diperlukan ya. Karena kan sejatinya untuk membuat efek samping berkurang ya, menekan efek samping tapi menaikkan outcome terapi gitu. Ya, jadi ada efek samping yang tidak diharapkan itu bisa ditekan dengan pemberian dosis regimen yang tepat ya. Kalau untuk infus ya harus ditambahkan dengan lagi infusnya seperti apa. Baik ya, kalau tidak ada ini kalau saya lanjutkan juga sebetulnya sama ya. Yang satu lagi tentang tacrolimus. Ini sama, nanti dilihat saja, dibaca saja, dan yang berbeda hanya nilai clearance-nya saja ya. Yang berbeda hanya nilai clearance-nya saja, secara perhitungan ini sama. Nilai clearance ya, clearance tacrolimusnya berapa, ini berapa. Kalau di ujian paling nanti saya ambil satu aja ya. Satu aja yang siklosporin misalnya ya. Ini nggak perlu dihafal ya, nanti ini saya cantumkan kalau rumus mah gampang, kalian tinggal memasukkan saja ya. Yang perlu di apa namanya diperhatikan bahwa harus ada tadi itu ini ya konversinya ya. Konversi nilai untuk kita menghitung dosis yang tepat. Jadi kebanyakan memang tidak dilakukan konversi. Nah, makanya padahal sudah dituliskan gitu ya, rumusnya seperti ini. Maaf. Nah, seperti ini. Nah, gini ya. Rumusnya sudah dituliskan seperti ini, sengaja setiap rumus saya selalu cantumkan satuannya di belakang. Nah, maka harapannya atau sarannya adalah wajib dicantumkan ketika kita menghitung menggunakan rumus, masukkan satuannya supaya kita tidak lupa ya, tidak lupa mau perhitungan apapun, termasuk untuk yang farmakokinetik klinik yang pembelajarannya dari saya sendiri, ini wajib dimasukkan supaya pada saat nanti menghitung, oh kita paham hasilnya bisa demikian tuh dari mana. Ya, ini juga sama ya. Ini untuk yang lain-lainnya sama ya, ke yang si tacrolimus, yang berbeda hanya nilai clearance-nya saja ya, dan tentunya nilai placebo availability untuk yang sediaan oral ya. Sedangkan untuk yang sediaan intravena ya sama. Ya, tidak ada bedanya. Ya, sudah selesai ya untuk yang imunosupresan. Karena yang daring, jadi saya persingkat berbeda dengan yang kemarin ya. Ya, barangkali ada yang ditanyakan. Biasanya yang agak bingung itu di sini ya, pada saat dilakukan konversi, tapi jangan khawatir, nanti akan saya coba masukkan juga seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, nanti saya coba tambahkan dulu saja ya, untuk konversinya bisa saya cantumkan di sini, di rumusnya supaya tidak lupa. Ya. Nah, di sini paling ya, seperti yang kemarin yang digoksin, ini sengaja dicantumkan di bawah. Barangkali nanti bisa menjadi apa namanya pegangan ya untuk perhitungan yang lainnya, makanya tidak jauh. Nah, yang mungkin jadi concern ya bagi saya sendiri juga, ternyata memang kita tuh tidak bisa memberikan obat apa ya istilahnya, tidak akan terasa gitu ya obat-obat yang diberikan yang memang bersifat kontinu, apalagi untuk yang pasien seperti ini yang diberikan secara kontinu, apalagi untuk obat-obat seumur hidup ya seperti DM, ternyata banyak sekali side effect-nya. Dari segi dosis pun juga sangat berpengaruh ya. Satu dari dosis, dua dari ketepatan kita mengkonsumsi obatnya ya. Ketiga, faktor X lainnya, bisa dari orangnya, bisa dari faktor luar ya, bisa dari faktor luar itu bisa dari makanan, minuman, apa yang masuk ke dalam tubuh, itu bisa sangat mempengaruhi terhadap efek yang diberikan suatu obat. Satu obat apalagi lebih dari satu. Nah, nyatanya juga dalam perhitungan untuk yang si farmakokinetik klinik ya, ini bisa menimbulkan beberapa respon ya. Respon diantaranya bisa ada yang menaikkan volume distribusi, sehingga ya efek yang diberikan juga dia akan bisa berkurang ya.
Kalau kasusnya di sini kan kita lihat ya, dia clearance-nya itu maaf, waktu paruhnya kan 10 jam untuk yang dewasa. Yang dewasa 6 jam, 6 ml per menit ya. Ini dia bisa bisa turun kalau CL-nya turun, naik ya. Kalau dibandingkan sama yang anak-anak ya. Kalau yang lansia bagaimana? Nah lansia kita anggap bahwa itu sama dengan yang dewasa yang dari segi clearance-nya. Tapi nanti coba dilihat di yang applied clinical pharmacokinetic ya, apakah memang sama ataupun tidak. Ya. Yang kategorinya menurut si siapa tuh pengarangnya? Yang si Bauer ya, pengarangnya si Bauer. Si Bauer itu mengatakan bahwa clearance naik itu waktu paru bisa naik ya. Tapi kalau clearance-nya turun, waktu paru juga bisa naik. Nah, itu kan jadi dua hal yang sangat berlawanan ya untuk beberapa kriteria obat ya. Makanya kemarin tuh yang ini sengaja ditampilkan ya. Nah, maaf. Mana ya? Enggak, yang ini lah, enggak apa-apa. Yang ini sengaja diperlihatkan supaya teman-teman tergambarkan dari pertemuan kemarin yang sudah saya coba sampaikan ya. Ya, jika kemarin clearance tinggi, maka waktu paru bisa berkurang. Nah, ternyata tidak semua berpengaruh. Ya. Berarti kalau begitu kita lihat dengan obat yang apa yang kita konsumsi atau pasien yang konsumsi. Ya. Dan tentunya dengan beberapa kondisi tertentu seperti ini, ya, posisi normal dan sebagainya. Ya, terutama untuk yang mengalami kelainan sistem metabolis ya. Ini kenapa acuannya hati? Karena di sini kan clearance-nya itu dia dikeluarkan pada saat proses luaran dari hasil metabolisme di fase 1. Ya. Sehingga muncullah nilai seperti ini ya, dan ada kaitannya dengan pemeriksaan apakah memang kondisi sistem metabolismenya atau misalnya dalam sistem eliminasinya itu bagus atau tidak ya. Nah, makanya ketika ada kelainan hati ataupun ada kelainan ginjal, itu tentu akan berpengaruh terhadap nilai clearance dan waktu paruh ya. Ingat ya, berarti waktu paruh tinggi ya. Kalau di sini ya, waktu paruh tinggi clearance-nya kecil atau rendah. Waktu paruh kecil clearance-nya tinggi. Ya. Berbanding terbalik dengan yang kemarin. Ya. Baik, yaitu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi imunosupresan. Barangkali terakhir ada yang mau ditanyakan, silakan, masih ada waktu yang cukup panjang ya. Ya, ada yang mau ditanyakan barangkali? Ya, baik. Kalau tidak ada, berarti ini saya cukup sekian ya. Nanti teman-teman bisa baca kembali ya, dan diuji cobakan perhitungannya apakah sesuai atau tidak. Ya, takutnya memang yang saya masukkan ini saya juga kadang suka kebalik ya masukinnya ya. Tapi nanti coba dihitung ulang lagi saja apakah hasilnya sama. Ya. Dan tentu ya tetap saya arahkan untuk membaca kembali buku-buku yang memang kaitannya dengan farmakokinetik klinik, utamanya yang tadi saya sebutkan ya. Yang banyak saya gunakan, yang sering saya gunakan adalah yang applied clinical pharmacokinetic. Atau nanti juga bisa di search aja ya di sih namanya tuh lupa lagi, PDF drive-nya. Di PDF drive cari Goodman Gilman ya. Bukan Katzung ya. Yang pengarangnya Katzung, yang farmakologi molekular itu ada perhitungan yang klinisnya juga ya. Tapi memang arahnya lebih ke molekular kalau si Katzung. Kalau Katzung itu cocoknya ke farmakoterapi ya, farmakoterapi. Tapi di situ ada ya. Atau yang dicek juga yang di drugs interaction ya, yang interaksi obat itu ada. Cuman tidak sedetail dengan pembahasan obatnya. Kalau di literasi yang lain itu lebih fokus ke kelompok obat. Jadi kalau untuk yang di clinical pharmacokinetic itu dia condong fokus ke satu obat. Ya, karena kan setiap obat dia berbeda karakteristiknya, berbeda poin-poin yang perlu dilakukan perhitungannya. Ya, jadi kalau saya pribadi, kalau teman-teman menanyakan ya lebih prefer ke yang tadi ya. Ini kalau ada yang belum tahu, ini saya coba bantu ini ya, bantu perlihatkan. Ini
Sebentar saya coba bantu perlihatkan bukunya mana ya? Buku. Oh, nggak ada ini. PDF drive. PDF drive. Oh ini. Ya ini ya. PDF drive, nanti tinggal dicari aja yang ini ya, atau yang ini juga bisa. Bukan, nah, ini ya, kok beda ya tampilannya ya, dicoba aja lah. Kalau nggak salah yang ini deh, nanti tinggal dicari applied ya, applied clinical pharma. Ini coba nggak ada ya, saya coba. Nah, yang ini ya. Yang ini. Mana ini? Nah, yang ini. Ya. Nanti ini dibaca judulnya ini, pengarangnya tadi siapa ya? Bauer kalau nggak salah. Yang ini boleh, yang lawasnya juga nggak apa-apa, tapi ya yang paling terakhir sih ini yang 2019 ya. Ini presenting. Nah, ini ya. Nanti tinggal dilihat aja di sini semuanya ada ya. Ini semuanya ada di sini. Ya. Tuh, ini ada siklus sporin, tacrolimus juga banyak. Ya. Ini bukunya di pertemuan lama sudah saya sebutkan ya. Yang edisi kedua ya, edisi kedua tahun 2019. Ya, itu mungkin ya yang untuk kuliah hari ini saya rasa cukup dicukupkan saja karena memang materinya saya sampaikan secara singkat ya, padat, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau di lain waktu mungkin ada yang ditanyakan, silakan bisa kita diskusikan di waktu kuliah ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di lain waktu, dan mohon maaf juga yang tidak bisa bergabung ya. Harusnya memang ini saya sengaja gunakan akun yang UNIF ya supaya unlimited, tapi ternyata memang ada pembatasan, ya nggak apa-apa lah ya. Oke, ya. Jadi ini baru kelas A, B, dan D ya. Oke, sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih.